Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami, yang meneguhkan iman kami. Pimpin kami supaya kami dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, janganlah takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua manusia memiliki perasaan. Ada perasaan senang, perasaan susah, benci, cinta, sayang, terharu, dan lain-lain. Dari sekian banyak macam perasaan, ada juga rasa takut. Takut adalah hal yang wajar. Tetapi dikuasai oleh ketakutan, itu yang harus diatasi. Tahukah saudara asal mula munculnya rasa takut? Jika kita mempelajari Alkitab dari kitab Kejadian, maka kita akan mendapatkan Adam dan Hawa yang awalnya hidup dalam ketenangan, hidup di dalam keharmonisan, berubah menjadi hidup dalam ketakutan. Mengapa? Oleh karena mereka sudah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Mereka memberontak kepada Allah dan itu adalah dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 9-10, tetapi Tuhan Allah memanggil Musa itu dan memanggil manusia itu dan berfirman kepada dia, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Mengapa Adam takut? Karena dosa. Dosa menjadi penghalang hubungan dengan Tuhan. Dosalah yang membuat manusia dikuasai oleh ketakutan. Jadi ada dua macam rasa takut. Rasa takut yang beralasan, yang pertama, atau masuk akal, atau yang wajar. Misalnya, jika ada tiba-tiba binatang buas yang menyerang, atau tiba-tiba ada musibah, gempa, gunung meletus, nah itu rasa takut yang beralasan karena masuk akal. Tapi ada yang kedua, rasa takut yang tidak beralasan atau yang tidak wajar. Misalnya kalau muncul bayangan di dalam pikiran, takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, takut menghadapi masa depan, takut menghadapi kegelapan dan lain sebagainya. Dalam ilmu psikologi, perasaan takut yang berlebihan ini disebut dengan istilah fobia. Nah, orang Kristen juga ada yang fobia menghadapi kenyataan hidup. Tidak siap menghadapi realita, tidak siap menghadapi masa depan. Dan orang yang demikian akan mengalami kesusahan, akan mengalami penderitaan batin. Jika orang tidak siap menghadapi kenyataan, biasanya akan mencari pelarian. Berbagai macam dijadikan pelarian. Entahkah narkoba, kafe, judi, obat bius, berbagai macam yang bisa dijadikan menjadi tempat pelarian. Dan tidak sedikit orang akhirnya membunuh diri sendiri, terjun bebas dari ketinggian dan macam-macam karena merasa tidak ada lagi gunanya hidup. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat tragis. Saudara-saudara, itulah akibat dosa. Selain Adam, Abraham juga pernah mengalami ketakutan sebagaimana teks yang kita baca. Abraham mengalami ketakutan menghadapi kenyataan hidup. Dia takut menghadapi masa tuanya. Usia sudah semakin lanjut, tetapi anak yang dijanjikan Tuhan juga belum diperolehnya. Nah, bagaimana ini? Aku akan meninggal dan tidak mempunyai keturunan seperti yang dijanjikan. Istri sudah tua, bagaimana mungkin bisa melahirkan anak? Di samping rasa takut, ada juga rasa malu dan rasa gagal. Saudara-saudara, apakah pernah saudara merasakan hal yang demikian? Merasa
kenyataan yang sulit, rasanya pahit. Perhatikan bahwa ketika Abraham berada dalam ketakutan, maka di sana Tuhan hadir berfirman. Tuhan hadir menyapa. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Dan Tuhan berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Saudara-saudara, sesungguhnya inilah yang perlu kita perhatikan. Bahwa kalau kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sesungguhnya kita harus tetap fokus kepada janji Tuhan. Kita harus yakin kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan kembali mengkonfirmasi bahwa keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, tak terhitung banyaknya. Menariknya, bahwa dalam ayat yang ke-6 disebutkan, lalu percayalah Abraham atau Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalan atau masalah pasti ada. Persoalan pasti selalu kita akan hadapi. Ketakutan pun bisa hadir, tetapi jangan sampai ketakutan menguasai kehidupan kita. Jangan memberi diri dikendalikan oleh ketakutan yang berlebihan. Ketika kita takut, mari kita tetap percaya kepada firman-Nya, tetap percaya kepada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, percaya pada pemeliharaan dan penyertaan-Nya yang sempurna. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Jadilah tenang, janganlah takut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan kami bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan senantiasa hadir, memberikan kami ketenangan, memberikan kami kekuatan, dan juga terus mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu tetap setia pada janjinya. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.